Lesti dan teman-teman saya, Fania Rahmat, Zaila Arifita, Salsa Wahyu Faradika, dan juga Arista. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang integrasi pasar. Pertama, pasar. Pengertian pasar. Menurut KBBI, pengertian pasar merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli. Merupakan sebuah tempat untuk jual beli yang diadakan oleh suatu organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud untuk mencari dharma. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Beberapa pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut William J. Stanton, berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Dan yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong, berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan seperangkat alat pembeli aktual dan juga potensial suatu produk atau jasa. Dan yang ketiga, menurut Henry Ma'ruf, kata pasar mempunyai 3 pengertian, yaitu yang pertama, pasar dalam arti tempat merupakan sebuah tempat untuk bertemunya para penjual dan pembeli. Dan yang kedua, pasar dalam arti penawaran serta permintaan merupakan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. Dan yang ketiga, pasar dalam arti sekumpulan anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan serta daya beli. Lebih merujuk pada 2 hal, yaitu daya beli dan kebutuhan. Pasar merupakan sekumpulan orang yang berusaha untuk mendapatkan jasa atau barang serta mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut. Pasar sendiri dapat dilihat dari kinerja pasar. Kinerja pasar atau performa dari sebuah pasar, apakah pasar itu baik performernya atau kurang baik, maka dapat dilihat dari integrasi pasar. Konsep integrasi menurut McDonald 1953 berasal dari kata integrate atau penyatuan, yang secara harfiah berarti dari bentuk keseluruhan berubah menjadi kesatuan. Integrasi atau keterpaduan pasar merupakan salah satu indikator dari efisiensi pemasaran, khususnya efisiensi harga. Analisis integrasi pasar sangat erat kaitannya dengan analisis struktur pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Masalah yang perlu dianalisis di dalam pasar adalah besarnya pasar, ruang lingkup pasar, struktur pasar, share pasar, serta peluang-peluang pasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis pasar. Yang pertama, untuk mengenal lingkungan pasar. Yang kedua, mengenal tipe-tipe pasar. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pasar. Yang keempat, menentukan keputusan yang tepat. Yang kelima, menghadapi para pesaing. Yang keenam, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Yang ketujuh, membuat program di bidang pemasaran. Dan yang terakhir yaitu mengenal ciri-ciri pasar. Oke, saya akan menjelaskan mengenai alasan perlu analisis pasar menurut Goletti dan Sigas 1996. Jadi, alasan yang pertama yaitu dapat memperbaiki rencana kebijakan dari liberalisasi pasar. Nah, jadi ketika pemerintah mengetahui kelompok-kelompok pasar yang terintegrasi secara dekat dan mengetahui tingkat transmisi harga antara lokasi yang berbeda dalam suatu negara, maka akan dengan cepat mengganti kebijakan yang terkait dengan liberalisasi pasar. Yang kedua, mempermudah pengawasan perubahan harga. Jadi, dengan mengetahui tentang integrasi pasar, maka akan dengan mudah pemerintah mengetahui kondisi pasar seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan kebijakan liberalisasi pasar. Yang ketiga, bahwa model integrasi pasar dapat digunakan untuk memprediksi harga-harga di semua negara. Yang keempat, dan dengan adanya integrasi pasar mampu mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang bertanggung jawab terhadap integrasi pasar. Misalnya, terdapat infrastruktur di sebuah pasar yang kurang baik dan terjadi hubungan-hubungan struktural yang
kurang baik sehingga menyebabkan integrasi pasar tidak berjalan dengan baik. Jadi, hal itu perlu dilakukan identifikasi dengan analisis integrasi pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator integrasi pasar. Integrasi pasar merupakan indikator dari efisiensi pemasaran, khususnya efisiensi harga. Adapun aspek atau indikator dalam integrasi pasar diantaranya adalah yang pertama, mendekati struktur persaingan sempurna. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, perubahan harga pada pasar acuan akan ditransfer secara sempurna atau secara 100% ke pasar pengikut, yakni di tingkat petani. Kalau di kanan berarti dalam tingkat nelayan. Yang kedua, adanya sistem informasi. Integrasi pasar akan tercapai jika terdapat informasi pasar yang memadai dan disalurkan dengan cepat ke pasar lain, sehingga partisipan yang terlibat di kedua tingkat pasar antara pasar acuan dan pasar pengikut memiliki informasi yang sama, sehingga terjadi integrasi pasar yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi pasar diantaranya yang pertama adalah infrastruktur pemasaran, baik itu transportasi, komunikasi, sistem kredit, maupun fasilitas penuntutan lainnya yang ada di pasar. Kemudian yang kedua ada kebijakan pemerintah. Dalam hal integrasi pasar, pemerintah ikut serta dalam prosesnya, bahkan berperan penting dalam pelaksanaannya, dikarenakan pemerintah sebagai pengatur stabilitas harga. Dan apabila mengetahui informasi pasar, maka akan merujuk ke poin yang pertama, yaitu infrastruktur pemasaran. Selain itu, kebijakan lainnya adalah pengetatan perdagangan, regulasi-regulasi kredit, dan regulasi-regulasi transportasi. Faktor yang ketiga adalah ketidakseimbangan produksi antar daerah, sehingga terdapat pasar surplus dan pasar defisit. Pasar surplus adalah kegiatan yang hanya mengekspor ke pasar lain, sedangkan pasar defisit adalah kegiatan yang hanya mengimpor ke pasar lain. Kemudian faktor yang terakhir atau faktor yang keempat adalah supply shock, yaitu keadaan di mana terjadi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, sehingga menyebabkan penyakit pada hasil pertanian, perikanan maupun hasil lainnya, yang tentunya mempengaruhi jumlah produksi yang terlokalisasi, sedangkan hal-hal tak terduga lain seperti aksi mogok akan mempersulit transfer komoditi. Metode pengukuran integrasi pasar dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah melihat jaringan kerja pasar dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari Rapid Marketing Appraisal. Rapid Marketing Appraisal merupakan teknik penelitian interdisipliner untuk menyampaikan gambaran organisasi, pelaksanaan, dan penampilan suatu sistem pemasaran. Kemudian tahapan yang kedua adalah analisis time series untuk melihat tingkat integrasi pasar. Menurut penelitian Cahyaningsih tahun 2015, misalkan suatu perdagangan antara pasar dengan biaya yang tinggi, tetapi pada kedua pasar tersebut terjadi perubahan yang sama terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga, misalkan biaya pemasaran atau transportasi, maka harga yang berlaku dapat bergerak secara bersama-sama. Hal di atas menyebabkan harga di kedua pasar tersebut dapat menunjukkan korelasi yang tinggi akibat biaya pemasaran atau transportasi yang sama-sama meningkat meskipun kedua pasar tersebut tidak terintegrasi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat integrasi pasar. Selanjutnya adalah jenis-jenis integrasi pasar. Integrasi pasar menunjukkan hubungan harga antar wilayah atau antar lembaga yang terjadi dalam sistem pemasaran komoditas tertentu. Jenis integrasi pasar dibagi menjadi 2, yaitu integrasi spasial. Integrasi spasial adalah integrasi yang melihat perubahan harga dalam suatu pasar dan direfleksikan secara geografis kepada pasar yang lain untuk produk yang sama. Kemudian ada integrasi vertikal, yaitu terkait dengan perubahan harga pada suatu pasar yang direfleksikan secara vertikal pada perubahan pasar di lain pasar untuk produk yang sama.
Integrasi vertikal terdiri dari pasar produsen dan pasar retail. Pasar produsen terkait dengan penawaran dari produsen yang berinteraksi dengan kekuatan permintaan tertentu. Sedangkan pasar retail adalah pasar yang di dalamnya berkaitan kuat dengan konsumen akhir dengan penawaran dari pedagang. Ketika terjadi integrasi pasar, maka dapat dilihat sejauh mana kelancaran informasi dan efisiensi pemasaran secara merata dalam pasar. Efisiensi harga dapat tercapai apabila yang pertama, masing-masing pihak yang terlibat puas atau responsif terhadap harga yang berlaku. Yang kedua, penggunaan sumber daya mengalir dari penggunaan yang bernilai guna rendah ke nilai yang tinggi. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasi aktivitas antara pembeli dan penjual, mulai dari lembaga pemasaran ke konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai antara keseimbangan spasial dan ketergantungan lokasi, di mana kedua hal ini memiliki hubungan yang saling erat. Teori keseimbangan spasial dikemukakan oleh August Locke pada tahun 1954 melalui bukunya yang berjudul Economic of Location. Locke menyatakan bahwa lokasi atau industri didasarkan pada kemampuan untuk menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, konsep dasar teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Locke ini berprinsip pada permintaan pasar atau demand. Asumsi teori Locke. Yang pertama, lokasi optimal suatu pabrik atau industri adalah apabila dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas sehingga dapat dihasilkan pendapatan yang paling besar. Yang kedua, pada suatu tempat yang topografinya datar atau homogen, jika disuplai oleh pusat industri, volume penjualan akan membentuk kerucut. Jadi, semakin jauh dari pusat industri, maka volume penjualan barang akan semakin berkurang karena harganya semakin tinggi yang mengakibatkan ongkos untuk transportasi akan semakin naik. Teori Locke ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spasial antar lokal. Untuk mencapai keseimbangan tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli. Yang kedua, terdapat cukup banyak usaha perikanan dengan penyebaran cukup merata sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani dengan baik. Yang ketiga, terdapat free entry dan tidak ada nelayan yang memperoleh super normal profit sehingga tidak ada rangsangan bagi nelayan dari luar untuk masuk dan menjual barang yang sama di daerah tersebut. Yang keempat, daerah penawaran adalah sedemikian sehingga memungkinkan nelayan yang ada untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Pada ketergantungan lokasi dikenal yang namanya teori lokasi. Teori lokasi merupakan suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten dan logis. Nah, di teori lokasi ini ada beberapa teori, diantaranya adalah Central Place Theory dari Walter Christaller atau biasa disebut teori tempat sentral. Kemudian ada Theory of Industrial Location atau teori lokasi industri dari Alfred Weber. Kemudian ada Theory of Weight Loss and Transport Cost atau teori susut dan ongkos transport. Kemudian ada Theory Interaction dari Isaac Newton atau model gravitasi dan teori interaksi. Selanjutnya yaitu lokasi dalam ruang. Lokasi dalam ruang dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu sesuai dengan posisi di koordinasi garis lintang dan bujur dan dapat diamati dengan peta. Sedangkan lokasi relatif yaitu lokasi suatu tempat yang bersangkutan dengan kondisi wilayah lain. Faktor-faktor yang menentukan lokasi. Yang pertama, faktor endowment.
tersedianya faktor industri seperti tanah, tenaga, dan modal. Yang kedua, pasar dan harga, yaitu yang pertama, pasar mempengaruhi lokasi melalui ciri pasar, biaya distribusi, dan harga yang terdapat di pasar bersangkutan. Dan yang kedua, harga. Harga ditentukan oleh biaya produksi dan permintaan atau elastisitas dan biaya angkut. Ketiga, bahan baku dan energi. Keempat, aglomerasi, keterkaitan antara industri dan penghematan ekspor. Yang kelima, kebijakan pemerintah seperti kawasan industri, kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan perdagangan bebas atau FTZ. Dan yang terakhir yaitu biaya angkut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai integrasi pasar. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.